Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A3. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai besi, kalsium, dan iodium. Berikut nama anggota: Elvia Eka Maeswari, Nurul Umar, Tania, Samsa Alifia Putri, Nanda Intan Astuti, Heru Saputro, Anissa Mahmudah, Fitratul Isnaini, Syabila Buana, Fadila Rahma, dan Josia Rarada. Baik, untuk yang pertama, apa itu besi, yang akan disampaikan oleh Elvia, kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Fe atau zat besi. Apa itu zat besi? Zat besi merupakan elemen penting dalam tubuh meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, mioglobin, kofaktor, lebih dari 200 jenis enzim, terutama enzim yang berhubungan dengan reaksi redoks. Selanjutnya, zat besi di dalam tubuh. Total zat besi di dalam tubuh ini adalah 4.500 mg, sekitar kurang lebih 50%. Zat besi terdapat dalam sel darah merah, tidak terdapat dalam bentuk bebas atau terikat oleh protein-protein penyimpanan atau ferritin, merupakan protein yang berperan sebagai penyimpanan ASI. Ferritin sangat rendah di dalam darah. Area ferritin mayoritas akan disimpan di hati sebagai cadangan besi terbesar. Protein ini akan membawa dalam darah atau transferin, merupakan pembawa besi ke seluruh tubuh yang berperan dalam reaksi redoks. Selanjutnya ada penyerapan zat besi. Zat besi terdapat dalam dua bentuk pada makanan, yaitu heme atau lebih mudah diserap dan non-heme atau dalam bentuk feri. Penyerapan zat besi terjadi di duodenum dan proximal jejunum. Asam lambung berperan dalam menghidrolisis Fe yang terikat oleh protein. Transporter protein yaitu HCP1 dan DMT1 khusus untuk yang non-heme tetapi harus direduksi dahulu. Kemudian, proses pencernaan zat besi akan dilanjutkan oleh Nurul Umar, kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya proses pencernaan zat besi. Proses pencernaan zat besi dimulai di lambung, lalu terjadi pemecahan protein yang mengikat Fe atau zat besi yang ada di dalam bahan makanan. Setelah Fe atau zat besi terbebas menjadi komponen heme dan di dalam dan non-heme, maka komponen heme akan masuk melalui HCP1, sedangkan komponen feri perlu direduksi dahulu oleh suatu komponen sel yang ada di dalam usus, yang disebut dengan sitokrom B. Fero akan ditransport ke dalam sel usus melalui transporter yang disebut dengan DMT1. Di dalam usus 12 jari, fero yang berasal dari heme maupun non-heme akan direduksi kembali untuk bisa ditransfer ke dalam darah. Next. Lalu, yang mengoksidasi ada beberapa komponen senyawa. Yang pertama, seruloplasmid yang akan mengoksidasi fero menjadi feri, dan komponen
disimpan di sel-sel usus oleh protein penitin, lalu perlu dioksidasi kembali dan disimpan di dalam ferritin. Di dalam darah, ferrit akan diangkat oleh apotransferin, maka akan berubah menjadi transferin. Cara Fe atau zat besi bisa keluar dari usus ke darah dengan ferroportin yang akan mentransporter ferro keluar. Evidin merupakan hormon yang berperan mengatur banyaknya zat besi yang masuk ke dalam tubuh. Next. Faktor yang mempengaruhi penyerapan zat besi. Yang pertama yaitu inhibitor atau zat yang menghambat penyerapan dari zat besi yang berada dari makanan sehingga usus tidak bisa mentransfer makanan ke dalam usus 12 jari. Contohnya yaitu fitat, meliputi kacang gandum dan tumbuhan. Kemudian polifenol yang terdapat dalam teh, yaitu kalsium dan protein. Selanjutnya, kompetitor, yaitu zat besi yang saling berkompetisi untuk merebutkan DMT1. Fasilitator, yaitu ascorbat, citrat, sop amino acid, MIP, fris, dan metabolisme zat besi. Zat besi sebagian besar dalam protein, transferin, dan beberapa jaringan dan organ lalu ke sumsum tulang sebagai pembentukan sel darah merah, terutama komponen heme. Di hati akan disimpan dalam bentuk ferritin. Jika kita mengkonsumsi terlalu banyak zat besi, maka gudang penyimpanan ferritin akan ada protein lain, yaitu siderofor yang nantinya akan menyimpan kelebihan dari zat besi. Dan untuk sisa dari Fe atau zat besi akan dibuang dalam bentuk feses, urin, keringat, ataupun kulit mengelupas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Karna. Baik, kelebihan zat besi dapat menyebabkan penyakit hati, masalah jantung, dan diabetes. Kekurangan zat besi untuk ibu hamil, bayi bisa meninggal. Cacat zat besi bisa melawan bakteri. Selanjutnya, yang pertama, pengangkut oksigen Hb. Yang kedua, berperan dalam pembelahan sel. Yang ketiga, berperan dalam imunitas. Yang keempat, kofaktor dalam enzim, oksidasi, reduksi, sintesis DNA dalam sel. Sumber zat besi, yang pertama, 1 cangkir kacang lentils sama dengan 6,59 mg. Yang kedua, 1 cangkir bayam 6,43 mg. Yang ketiga, 1 cangkir kacang merah 5,2 mg. Yang keempat, 85 gram daging sapi sama dengan 5 mg. Yang kelima,
85 gram tiram sama dengan 5,91 mg. Yang keenam, 100 gram hati ayam sama dengan 15,8 mg. Yang ketujuh, 100 gram telur sama dengan 1,3 sampai 3 mg. Selanjutnya, defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia. Definisi zat besi umum terjadinya. Ciri anemia defisiensi zat besi 5L, lemah, letih, lesu, lungai, lalai. Penegakan diagnosis AGB menurut WHO, Hb kurang dari 11 G atau DL, Fe serum kurang dari 5 DL, saturasi transferin kurang dari 15%. Kemudian kalsium yang akan dikonsentrasikan oleh Fitrotonisna ini kepadanya disilahkan. Kalsium, namun hal tersebut masih kontroversial. Selanjutnya, pada kelebihan dan kekurangan kalsium akan dipresentasikan oleh Heru Saputro, kepadanya disilahkan. Kelebihan kalsium: terlalu banyak kalsium dalam darah dapat menimbulkan kelebihan dan kekurangan kalsium. Kelebihan kalsium: terlalu banyak kalsium dalam darah dapat menimbulkan sejumlah masalah seperti melemah tulang, menyebabkan batu ginjal, dan mengganggu cara kerja jantung maupun otak. Dapat menyebabkan osteopenia, penurunan kehidatan mineral di tulang. Hal ini dapat menyebabkan osteoporosis yang menyebabkan tulang menipis dan rentan terhadap patah tulang, dan masalah pada postur tubuh. Kemudian definisi iodium yang akan saya sampaikan. Untuk definisi iodium, itu adalah unsur kimia yang pada tabel periodik dia memiliki simbol I dan nomor atomnya itu 53. Unsur ini biasanya diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Dan halogen yang bereaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Jenis elemen mineral makro kedua sesudah besi. Kemudian iodium ini juga sangat penting bagi kesehatan, tapi tidak begitu banyak dibutuhkan, tidak sebanyak zat-zat gizi lainnya. Pada jurnal atau pepatah Joko Muljanto tahun 1993 mengatakan bahwa manusia itu tidak dapat membuat unsur atau elemen iodium dalam tubuhnya, seperti membuat protein atau gula, tetapi harus mendapatkan dari luar tubuh secara alamiah melalui serapan iodium yang terkandung dalam makanan serta minuman. Kemudian iodium dalam saluran pencernaan itu maksudnya iodium itu akan diserap cepat oleh usus dan kelenjar tiroid yang akan digunakan untuk memproduksi hormon tiroid. Saluran ekskresi utama iodium itu dapat melalui saluran kencing atau urin, dan ini adalah indikator utama pengukuran jumlah pemasukan dan status iodium. Iodium dalam bahan makanan itu akan dikonversikan menjadi iodida yang kemudian itu akan mudah diserap dan ikut bergabung dengan pol iodida intra atau ekstraseluler.
Kemudian iodium itu akan memasuki kelenjar tiroid untuk disimpan, dan setelah itu akan mengalami peroksidasi melekat dengan residu tiroksin dari tiroglobulin. Struktur cincin hidrovenil dari residu tiroksin adalah iodinet orto pada grup hidroksil dan berbentuk hormon dari kelenjar tiroid yang dapat dibebaskan, yaitu 4. Maksudnya iodium itu adalah bagian integral dari hormon tridothironin tiroid atau bisa disebut T3 dan tiroksin atau bisa disebut T4. Kemudian pada hormon tironin tiroid yang akan disampaikan oleh Syabila Buana, kepadanya disilahkan. Ya, hormon tridothironin tiroid atau T3 dan tiroksin atau T4. Kebanyakan tiroksin T4 dan tridothiroin T3 diangkut dalam terkait plasma dengan protein pembawa. Tiroksin terkait protein merupakan pembawa hormon tiroid utama yang beberapa di antara juga terikat dengan tiroksin terikat. Min Sauberlich tahun 1999, tingkat bebasnya hormon-hormon tersebut dalam plasma dimonitor oleh hipotalamus yang kemudian mengontrol tingkat pemecahan proteolitis T3 dan T4 dari tiroglobulin dan membebaskannya ke dalam plasma darah melalui thyroid stimulating hormone atau TSH. Kadar T4 plasma jauh lebih besar daripada T3, lebih potensial dan turnover-nya lebih cepat. Next. Kebutuhan iodium. Kebutuhan iodium setiap hari di dalam makanan yang dianjurkan saat ini adalah 50 mikrogram untuk bayi, 12 pertama, 90 mikrogram untuk anak usia 2-6 tahun, 120 mikrogram untuk sekolah 12 tahun, 150 mikrogram di atas usia 12 tahun. Ibu kimia. Padatan kriyo dengan sebagai akibat tinggal di tepi laut, kelebihan iodium dapat menyebabkan hipertiroidisme, tremor, tangan bergetar, mudah keringetan meski di daerah yang dingin atau ber-AC sekalipun, mudah marah, degup jantungnya lebih cepat, susah tidur. Kekurangan. Yang pertama, gondok pembesaran kelenjar tiroid karena kekurangan iodium. Yang kedua, gaki menyebabkan retardasi mental, namun sangat mudah dicegah. Penyakit ini bisa disebut defisiensi iodium atau kekurangan iodium. Yang ketiga, defisiensi iodium berhubungan dengan perkembangan neurofisik anak, fetal fasting, kelemahan fisik janin sering terjadi pada defisiensi iodium. Menyebabkan peningkatan angka kematian perinatal, kematian bayi, dan bayi berat lahir rendah. Next. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, saya sebagai moderator akan meminta maaf. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.